Yang dipotong adalah 4 bagian, ya. Putus 4 itu. Apa itu? 2 urat leher, kanan dan kiri. Saluran nafas dan saluran makanan. 4 itu dari mukumullah. Hendaknya 4-4-nya bisa terpotong. Nanti kalau 4-4-nya terpotong, insya Allah ini cepat kepada sakaratul maut. Tapi kalau tidak, maaf, nanti ada yang pengalaman hewannya dipotong tapi masih berdiri, masih lari-lari. Itu karena apa? Tidak sempurna, tidak putus 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mari kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-17. Momen ini pas sekali karena sebentar lagi kita akan bersama-sama berhari raya, yakni hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya besar yang akan jatuh, dan seluruh umat Islam bersepakat, muttafaq semuanya, tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berbeda pendapat. Seluruh umat Islam bersepakat bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 besar, kalau kata orang Jawa ini besar. Makanya kita sebut juga hari raya besar. Ini pas sekali dengan apa yang disebutkan oleh bahasa Jawanya hari raya besar. Karena memang di saat itu, ya, Idul Adha ini hari raya besar, umat Islam berkurban, umat Islam tindak berangkat untuk menunaikan amal ibadah haji bagi yang mampu, dan di situ ada penyembelihan hewan kurban. Beberapa amal yang besar, perintah yang besar menjadi satu, sehingga dikatakan Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, bila mana Idul Fitri adalah Idul Asghar, hari kecil, dan Idul Akbar adalah hari Idul Adha. Baik, hadis yang ke-17. Hadis ini menerangkan tentang tata cara bagaimana kita supaya kita berbuat ihsan, berbuat baik, memperlakukan dengan baik kepada calon hewan kurban yang akan dipotong. Ditajamkan pisaunya, diberikan kebahagiaan hewan kurban dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinul dabha, wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1955. Hadirin rahimakumullah,
perintah Nabi kepada kita semuanya, wabil khusus kepada para penyembelih hewan kurban nantinya. Biasanya para penyembelih hewan kurban ini telah dilatih di dalam perangkat yang diselenggarakan oleh sivitas, namanya kalau di kita ini kita sebut juleha, juru sembelih halal ya. Nanti di dalam juleha ini, di sana kita akan diajarkan bagaimana cara memotong sapi ataupun memotong kambing dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, dan kami menginformasikan juga, insya Allah di dalam bulan Mei ini, tepatnya hari Kamis, kalau tidak salah tanggal 29, tanggal merah itu ya hadirin, itu dari BMT Binamas Purworejo bekerja sama dengan Julia Purworejo dan yang lainnya akan menyelenggarakan pelatihan bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban dengan baik dan benar, termasuk bagaimana cara mengasah bilahnya, pemilihan bilah dan lain sebagainya. Kami pribadi pun insya Allah sudah mendaftar untuk mengikuti daripada kegiatan tersebut. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan pada hari nanti acara dapat berjalan dengan lancar dan semakin banyak para juru sembelih hewan kurban ini yang halal ini ya, semakin mantap, semakin mengetahui tata cara bagaimana prosesi daripada penyembelihan hewan kurban sesuai dengan sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, beberapa faidatul hadis. Yang pertama adalah faidatul hadis dari hadis yang ke-17 ini. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik pada sesama ya. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Allah telah memberitahukan kebaikan ya, supaya kita juga berbuat baik kepada siapapun, dengan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak pilih-pilih hadirin wakumullah. Fa insyaallah irhamu man fil ardi yamarhamkum man fis sama. Kita berbuat baik, kasih sayang kepada siapapun yang ada di atas bumi ini, maka nanti yang di langit itu para malaikat di langit akan menyayangi kita. Itu cara paling mudah untuk Allah dan para malaikatnya menyayangi kita. Kita sayangi makhluk Allah, maka penciptanya akan menyayangi kita. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu ya. Hadis ini mengajarkan berbuat kebaikan pada segala sesuatu, terutama makhluk hidup, terutama hamba Allah manusia. Diutamakan lagi adalah orang Islam, diutama lagi adalah tetangga kita, saudara kita, orang yang paling dekat dengan kita. Subhanallah. Kalau diurutkan ya, yang paling dekat dengan kita, tetangga ya, saudara, teman, itulah yang paling sering kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat ya. Menyembelih hewan kurban dengan cara yang baik, dipilihkan bilah-bilah yang terbaik. Hadirin, pengalaman hidup kami pribadi dan juga teman-teman, hendaknya setiap yang menyembelih hewan kurban, biasanya kalau di kampung-kampung ini ustadznya, pak kaumnya, tokoh agamanya ya, pilihlah yang paling rajin sholatnya ya. Kemudian hendaknya memiliki pisau sendiri hadirin ya. Jadi pisaunya itu tidak meminjam milik orang lain. Maaf ya hadirin, kita memiliki pisau sendiri. Kalau belum punya silakan mengusahakan biasanya membuat ya. Kalau di Purworejo ini yang terkenal daerah Sucen hadirin. Nah, kalau di Suren. Nah, di Suren ini kita bisa membuat bilah yang bagus, terbuat dari bahan yang bagus dan tajam, insya Allah.
Dan kita jaga itu bilahnya digunakan hanya untuk memotong hewan kurban saja, tidak untuk yang lain, tidak untuk mengiris daging, tidak, tapi dipilihkan khusus untuk daripada menyembelih hewan kurban. Insya Allah itu akan awet hadirin ya. Tidak akan cepat tumpul, tidak akan cepat rusak ya. Nanti kalau sebelum digunakan memotong menyembelih hewan kurban diasah, dan setelah diasah adalah nanti kalau sudah selesai untuk memotong diberikan minyak goreng, diolesi minyak goreng seperti itu, ataupun bagus lagi sama jeruk ya. Insya Allah itu nanti bilahnya akan awet ya, itu salah satu metodenya ya. Kemudian nanti disimpan lagi, itu salah satunya. Kalau itu insya Allah nanti digunakan berarti setahun satu kali, kalau pas menangi musim hari Idul Adha. Kalau tidak nanti bisa digunakan untuk yang lain. Kalau pas acara tasyakuran, akikah, ataupun ada pernikahan, ataupun yang lain, yang bila mana diperlukan untuk menyembelih kambing ataupun sapi, silakan. Itu bilahnya bisa digunakan lagi. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat, dalam hadis ini digunakan kata-kata kitabah. Kitabah, kata Allah. Ini artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabah ini ada dua di dalam Al-Quranul Karim. Ada namanya kitabah qadariyah, seperti di dalam ayat ini berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sejak zaman dahulu kala sampai ila yaumil qiyamah. Allah berfirman di dalam Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nah ini yang akan menjadi khalifah, pemimpin di atas bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian di dalam Quran juga diterangkan namanya kitabah syar'iyah. Kitabah syar'iyah ini syariatullah. Ini insya Allah qadarullah. Ini kalau kita mau usahakan maka kan berubah sesuai dengan usaha kita. Contohnya di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ya, ila akhiril ayat. Nah ini kitabah syariah. Mohon maaf, tadi perintah secara syariat ya. Kalau tadi kitabah qada itu sudah tulisan takdir ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabah syariah ini untuk puasa, untuk sholat maktubah, dan lain-lain yang telah termaktub dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kelima, hadirin rahimakumullah, wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam ya, pada segala sesuatu. Bisa pada amalan seperti ya, sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir. Berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Seperti itu. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sami'na wa ata'na, kita patuh dan kita taat ya, atas keputusan Allah, karena Allah yang putuskan itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana yang keenam, mohon maaf, Nabi SAW biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Dalam hadis ini disebutkan contoh ihsan, yaitu dalam hal menyembelih, berbuat baik kepada hewan kurban khususnya. Ataupun toh kalau tidak pas dengan hewan kurban, dengan hewan-hewan yang lain yang disembelih, misalnya ayam kah, ya, atau kelinci kah, atau bebek kah, dan sebagainya yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang itu disembelih. Yang ketujuh, bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Yang menyembelih adalah seorang muslim. Seorang muslim, hadirin rahimakumullah, orang yang taat ya, yang rajin beribadah,
sholatnya rajin, ya, ngajinya rajin, jamaahnya aktif, baik akhlaknya, indah tutur katanya, kemudian tidak mudah terpancing emosi, ya. Dia senantiasa menjaga dirinya dan rasa kehormatannya. Kemudian yang B, menggunakan alat pemotong, baik tajam atau tumpul, ya, yang tajam, ya, asalkan bisa memotong, yakni mengalirkan darah. Ya. Yang terputus hadirinmakumullah, oh ini menggunakan alat pemotong, ya, kayak kita dengan bilah, ya, hadirinmakumullah. Ini yang B, ya, dengan bilah, dengan pisau yang bagus yang kita siapkan tadi. Tadi di awal sudah kita sebutkan, bilahnya usahakan ini adalah yang memang khusus digunakan untuk memotong hewan kurban, bukan pisau dapur. Pisau biasanya buat ngiris bawang dibuat menyembelih hewan kurban. Oh jangan, kalau pisau dapur ya biar di dapur, tidak digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yang C, yang dipotong adalah 4 bagian, ya, putus 4 itu. Apa itu? 2 urat leher kanan dan kiri, saluran nafas dan saluran makanan. 4 itu hadirinmakumullah, hendaknya 4-4-nya bisa terpotong. Nanti kalau 4-4-nya terpotong, insya Allah ini cepat kepada sakaratul maut. Tapi kalau tidak, maaf, nanti ada yang pengalaman hewannya dipotong tapi masih berdiri, masih lari-lari. Itu karena apa? Tidak sempurna, tidak putus 4 itu. Kemudian, ya, yang D, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Disembelih disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada yang mengatakan, hadirinmakumullah, kalau di luar hewan kurban kita cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu sudah cukup, misalnya melihat seperti itu. Tapi kalau hewan kurban ketika disembelih disebutkan nama pekurbannya siapa saja, ya, disebutkan Bismillah, hadza minka wa ilaika fataqabbal, ya Allah ini darimu maka terimalah kurbannya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disebutkan 7, misalnya kurban sapi, hadir, disebutkan siapa saja pekurbannya, kita sebut semua namanya. Nah, inilah khususiyah di dalam kurban. Baik, demikian hadirinmakumullah, ya, ulasan singkat daripada penjelasan hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat dipraktekkan besok hari H saat penyembelihan hewan kurban. Sekian, syukran kasir, mohon maaf atas kekurangannya. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi. Ilahuna fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.